Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak di pembelajaran tatap satu arah ya. Tetap semangat ya belajarnya. Perhatikan apa yang ibu kenakan ya. Ini adalah masker. Nantinya ketika kita KBM aktif pun di sekolah, insya Allah kalau tidak ada halangan di semester 2 ya, ini kalian sudah harus menggunakan di kelas, di lapangan, ketika berinteraksi dengan teman-teman kalian, dan selalu jaga jarak ya. Karena memang sekarang disebutnya dengan masa new normal, segala sesuatunya mengalami masa perubahan, cara beradaptasi untuk menghindari diri kita dari berbagai macam hal-hal yang tidak diharapkan. Tetap semangat meskipun nanti kita bertatap muka dengan menggunakan masker. Harusnya Bu Ira menggunakan masker, tapi mau menjelaskan, jadi Bu Ira tidak menggunakan masker tersebut ya. Ketika kamu berada di luar, tetap gunakan masker. Baik, Ibu mulai kembali pembelajaran di minggu kedua. Alhamdulillah setelah beberapa waktu yang lalu kita belajar di subtema 1, kita belajar kembali di subtema 2, tema 2. Anak-anak, yang perlu kalian perhatikan dalam belajar adalah bekali diri kamu dengan buku paket tema dan buku tulis. Jangan lupa sebelum itu laksanakan kegiatan sarapan dulu tentunya ya. Setelah itu barulah kalian bisa beraktivitas belajar seperti biasanya. Nah, untuk semua hal itu sudah dilakukan, sekarang kita mulai belajar pembelajaran kali ini, tetapi kita mulai dengan berdoa dulu. Ibu pimpin ya doanya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Boleh dibantu belajarnya sama orang tua ya. Dan boleh dibekali dengan berbagai macam sumber bahan ajar. Oke, silakan kita lihat di papan tulis ini sudah tersaji beberapa materi pelajaran matematika. Minggu lalu Pak Bari sudah menjelaskan tentang bilangan pecahan ya, sudah diperkenalkan kembali setelah beberapa waktu yang lalu. Di kelas sebelumnya kamu belajar tentang pecahan. Karena manusia sifatnya lupa, biasanya pecahan ini akan dilupakan seiring bertambahnya waktu ya. Jadi kami ingatkan kembali. Nah, untuk pembelajaran kali ini kalian mempelajari tentang mengurutkan pecahan, disusun berdasarkan perintah. Nah, disusunnya bisa pecahan tersebut dimulai dari pecahan terkecil hingga terbesar, atau kebalikannya, dari pecahan terbesar hingga terkecil. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal mengurutkan pecahan. Cek ya. Yang pertama, mengurutkan pecahan jika penyebutnya, tuh, diperhatikan penyebut itu di bagian bawah ya, setelah garis bagi. Penyebutnya memiliki nilai yang sama ya, nilai penyebutnya sama 555, maka siswa dengan mudah mengurutkan pecahan, hanya tinggal membandingkan pembilangnya saja. Jadi di sini ada angka 8, 2 dan 6. Nah, siswa hanya membandingkan ketiga angka tersebut, ada 8, ada 2 dan 6. Dan ikuti perintah dari soalnya. Kalau memang diperintahkan mengurutkan pecahan dari yang terkecil hingga terbesar, maka kalian tentu dapat menentukan mana nilai atau bilangan yang kecil. Berarti berapa nak? 2, benar. 2, 6 dan 8. Nah, penyebutnya mengikuti 2/5, 6/5 dan 8/5. Gimana? Mudah kan? Tidak ada kendala untuk mengurutkan, menyusun pecahan jika penyebutnya memiliki nilai yang sama. Begitu juga sebaliknya, jika yang diperintahkan di dalam soal adalah susunlah berdasarkan dari yang terbesar dan terkecil, maka kamu susun pembilangnya, cari angka yang paling besar mengarah ke yang terkecil.
kecil. Ya, jadi yang disusun hanya pembilangnya saja. Baik-baik ya, diingat ya nak. Nah, jika nilai pecahannya beragam, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, maka untuk menyusun pecahan biasa dan pecahan campuran ini berdasarkan urutan pecahan, yang harus dilakukan adalah pecahan campuran tersebut diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Coba diingat-ingat kembali, beberapa waktu yang lalu Pak Baris sudah mengajarkan tentang bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Masih ingat? Ya, Ibu yakin kamu masih ingat. Jadi, Ibu contohkan satu saja. Di sini ada 3/2/5. Ya, maka yang harus kamu lakukan dulu mengubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. 5 kali 3, 15 ditambah 2 sama dengan 17/5. Barulah disusun secara berurutan berdasarkan petunjuk soal, mau yang terkecil ataupun terbesar ataupun kebalikannya. Ibu rasa kamu bisa mengerjakan urutan pecahan dengan penyebut yang bernilai sama. Geser yuk. Di sini yang kedua, jika muncul persoalan penyebutnya berbeda. Nah, ini yang nantinya akan menjadi mungkin pemikiran tambahan, mungkin kamu harus menggali informasi lebih dalam lagi, dan pasti nanti akan kamu harus mencari tahu, bertanya melalui orang tua ataupun media sosial yang ada di handphonemu. Nah, Ibu hanya memberikan patokan dasar saja. Jadi, jika penyebutnya berbeda, samakan dulu penyebutnya. Jika penyebutnya berbeda, samakan dulu penyebutnya. Dengan cara apa Bu Guru? Dengan mencari nilai KPK dari penyebut yang ada di dalam soal. Nilai KPK dari penyebut yang ada di dalam soal. Di sini ada contoh soal, ada 3/2, ada 1/5, ada 1/4. Penyebutnya berbeda-beda, 2, 5, 4. Nah, tekniknya atau tata caranya kamu bisa susun perkalian 2, 5, dan 4. Kamu susun hasilnya 2, 4, 6, 8 atau kelipatan 2, 4, 6, 8, kelipatan 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Kelipatan 4, 8, 12 dan 16. Makanya KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatan perkalian ya. Nah, di sini kamu sudah nih menyusun, Bu Ira sudah menyusun contohnya. Nih, cari angka di mana angka tersebut ada di ketiga bilangan. Cari angka di mana angka tersebut ada ketiga bilangan. Oh, ternyata ada angka 20. Nah, lingkari 20-nya. Maka setelah itu kita berpindah kembali ke contoh soal. Ada 3/2, 1/5, 1/4. Susun dengan benar ya, susun dengan rapih ya. Kalau pecahan itu penyusunan tulisan pun diperhatikan. 3/2, 1/5 dan 1/4. Hanya karena penyebutnya berbeda, harus kamu kalikan agar penyebutnya memiliki nilai penyebut 20. Caranya, lihat kamu tulis seperti ini ya. Bilangan berapakah ya yang bisa mengalikan 2 menjadi hasilnya 20? 2 dikali berapa yang hasilnya 20? Berapa anak-anak? Ya betul, 10. Di sini 10, berarti hasilnya 30/20. 5 dikali berapa yang hasilnya 20? 4. Di sini 4 juga harus sama ya, pengali antara pembilang dan penyebut. Jadi hasilnya 4/20. Kemudian 4 dikali berapa yang hasilnya kurang dari 20? 4 dikali berapa yang hasilnya 20? Yaitu
55/20. Nah, Ibu rasa dengan penjelasan ini kalian nanti bisa mencari tahu dan dapat menyelesaikan contoh soal dan soal-soal latihan yang berkaitan dengan mengurutkan pecahan. Dilanjut lagi ya pembelajarannya setelah ini.